Bismillah. Pejuang Langit, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, kali ini kita akan berjumpa dengan pasangan hebat yang membangun rumah tangga melalui jalur langit yang luar biasa. Dr. Oktri dan Kang Toto, dua insan yang dipertemukan dalam ikatan cinta berkat kemuliaan surah Al-Fatihah. Dr. Oktri, seorang dokter gigi yang akrab disapa Doktri, jatuh cinta kepada Kang Toto, seorang pedagang tongseng kaki lima, hanya karena lantunan Al-Fatihah yang begitu menggetarkan hati. Masya Allah. Perjalanan mereka tidak mudah. 3 tahun menghadapi penolakan keluarga. Tapi dengan kekuatan doa dan ikhtiar, kini mereka menjadi pasangan yang menginspirasi. Doktri dan Kang Toto membuka klinik gigi gratis untuk ratusan orang setiap hari. Jalur langit yang mereka pilih membawa keberkahan luar biasa. 6 tahun menanti keturunan, setelah 2 kali gagal program bayi tabung, kini Allah hadiahkan 2 buah hati yang soleh. Alhamdulillah. Berarti ini sistem yang tadi kamu bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Sehat? Damang kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu langsung sekarang. Nah, Pejuang Langit, ini dia sepasang suami istri yang saya ceritain tadi yang punya klinik gigi yang tidak dipungut biaya. Masya Allah. Luar biasa loh, ternyata rame banget ya. Iya, Alhamdulillah banyak bisa bantu masyarakat, baik yang di sekitar sini maupun yang Jauh-jauh loh, ada yang dari Bogor, Jauh-jauh. ada Dari yang Bogor? Bekasi, ada dari Masya Allah. Serpong. Pejuang Langit, di balik suksesnya Kang Toto dan Doktri membangun belasan klinik megah, ternyata ada jalur langit yang unik dan penuh drama. Siapa sangka, Kang Toto yang berperan besar dalam marketing dan promosi klinik, sebelumnya hanya seorang pedagang kaki lima. Masya Allah, ini bukti bahwa rezeki itu urusan Allah dan jalur langit tidak pernah salah. Kalau dokter kan memang udah dokter gigi. Lah, kalau Akang emang punya background dokter. Gimana ceritanya nih? Backgroundnya apa ya? Backgroundnya, saya tuh dulu orang susah banget. Jadi dulu awalnya waktu sebelum ketemu sama Doktri, saya tuh masih jadi tukang tongseng. Tukang tongseng? Tukang tongseng, beneran tukang Ya tongseng, Allah. ngusukin, nyatein, pakai bara api, pakai anglo, zaman dulu. Jadi makanya mau nikahin aja dulu susah kan, karena ya menikahi dokter sementara saya pendidikannya juga nggak tinggi kan. Iya, dulu penjual tongseng. Iya. Emangnya kondisi ekonomi Kang Toto waktu itu sesulit apa sih sebenarnya? Aduh, kalau dibilang sesulit apa ya, untuk makan besok aja saya nggak tahu uangnya dari mana. Terus momen ketemu sama dokternya di mana? Saya dulu tuh ikut kajian ISQ 165, trainingnya. Di situ pun pas ketemu, saya sama dia, kan nama juga saya bukan siapa-siapa ya, tukang tongseng. Jadi ya saya cuma bisa bantuin masak. Sampai waktu itu dia sama Tasya, sama kakaknya kan artis ya, banyak artis-artis keluarga itu. Lagi masak tongseng disuruh minggir dulu. Karena pas ada artis mau masuk, ya udah akhirnya saya diem. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Pejuang Langit, latar belakang pasangan ini sangat kontras. Kang Toto lahir dari keluarga yang jauh dari kata beruntung. Sementara Doktri merupakan sosok yang lahir dari keluarga berada, berpendidikan, dan berprestasi. Keduanya dipertemukan Allah di majelis ilmu. Allahu Akbar. Namun perjodohan itu tidak semudah yang dibayangkan. Sempat mendapat penolakan dari keluarga Doktri selama bertahun-tahun loh. Ternyata ini perjalanannya panjang ya? Panjang. Nggak instan? Nggak instan. 2008, 3 tahun baru disetujui nikah. Nikahnya 2012 awal. Dari situ sempat saya tugas PTT ke Aceh, jadi dokter gigi di pedalaman setahun. Baru pulang pelan-pelan bangun OMDC dan bisa sampai hari ini tuh setelah melewati 12 tahun. Baik, Masya Allah. Pejuang Langit. Nah, dari sini kita bisa narik nih pelajaran. Nggak ada yang namanya sesuatu tuh yang instan. Nggak ada. Semuanya butuh perjuangan. Oke, baik. Berarti waktu pas di Aceh udah nikah ya? Udah. Saya mau mundur sedikit. Oke. Gimana meyakinkan orang tua, keluarga, buat nikah sama Kang Toto? Karena Kang Toto saya dengar dari informasi orang terdekatnya, di keluarga sendiri pun juga diremehkan katanya. Wah, ini saya penasaran. Bahkan sampai keluarganya sendiri loh.
Terus gimana? Soalnya gimana ya, dia tuh dulu katanya Nakal katanya nih. Bandel banget. Bandelnya gimana, coba ceritain. Dulu tuh saking saya itu mungkin dulu sulit diatur ya, sebelum hijrah nih ya, sulit diatur, sama orang tua nggak nurut. Dan sebagai seorang laki-laki saya nggak punya nilai, sehingga ya keluarga tidak memandang saya sama sekali, ini mah udah nggak punya masa depan lah. Iya. Nah, itu saya rasakan. Sehingga saat itu saya juga pada saat ingin nikah sama Doktri juga nggak dipandang juga sama calon mertua kan, karena saya nggak punya apa-apa saat itu gitu, pendidikan nggak punya, latar belakang keluarga juga mungkin tidak sebaik yang lain. Sadar dirinya tak punya apa-apa dan hidup di jalan yang penuh ujian materi, membuat Kang Toto memilih untuk berhijrah, mengejar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang pedagang kaki lima, ia menempuh jalur langit dengan doa, ikhtiar, dan tawakal. Masya Allah. Jadi kan tadi Kang Toto sempat bilang modal pendidikan nggak ada, pekerjaan juga nggak nentu pada saat itu. Jadi modal apa yang bisa dilihat dari Kang Toto ini yang bisa meyakinkan Doktri sama keluarga gitu? Iya, jadi emang pertama kali ketemu di kajian itu, waktu dia berbicara di forum, saya sempat, siapa nih kok dewasa banget cara ngomongnya gitu waktu itu at that time. Terus akhirnya deket kan, terus ya itu saya ngeliat tuh kayak dia punya semangat juang tuh tinggi gitu kan, auranya positif, mimpinya besar. Itu aja yang saya lihat. Nah, tapi kagetnya waktu pertama kali datang ke rumah, ya kan, sholat maghrib di rumah gitu kan. Entah kenapa pas Pak Toto baca Al-Fatihah gitu ya, terus tiba-tiba lanjut ke ayat kursi kan. Itu entah kenapa saat itu suasana tuh kayak senyap gitu, dia mendukung senyap. Terus saya ngebaca lantunan ayat sucinya tuh Masya Allah kayak langsung zep gitu, kayak Masya Allah, tak gitu. Langsung kayak ada chemistry yang kayak Allah tuh nunjukin jalan kayak he's the one gitu. Ini calon imam nih insya Allah untuk ke depan. Dan saya di situ langsung kayak Masya Allah, suaranya itu hati itu langsung lumer. Padahal menurut dia saat itu aku berada baca biasa aja. Tapi di saat itu setelah saya sholat itu dia cerita begitu, saya bilang ini seumur hidup saya ngerasain banget connected sama Allah itu di saat saya baca Al-Fatihah itu. Saya ngerasain banget kayak saya masuk ke langitnya Allah, terus ngerasa kayak Allah tuh emang bener-bener ada di depan berkomunikasi sama saya. Oke, Tok, lo hijrah yang benar, ada calon istri, go on gitu, harus jalan gitu. Masya Allah, udah ini bismillah calon imam, langsung bilang, Mah, aku mau serius gini. Ya udah, alhamdulillah. Tapi ya itu prosesnya kan panjang ya, hampir 3 tahun. Pak Toto butuh waktu untuk menunjukkan keseriusannya sama orang tua saya, dan alhamdulillah mungkin Mamah melihat niatnya baik, serius. Alhamdulillah Allah membukakan jalannya. Allahu Akbar. Pejuang Langit, lantunan surah Al-Fatihah dalam sholat Kang Toto menjadi jalur langit yang meluluhkan hati sang istri, jalur hidayah dan jalur komunikasi dengan sang pencipta. Ini mengingatkan pada ceramah guru ngaji saya bahwa Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya terkandung hak Allah dan hak hambanya. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya bareng sama Kang Toto baru aja selesai sholat asar berjamaah. Luar biasa ya, sholatnya khusyuk. Ternyata benar Kang Toto ini bisa membawa jadi imam yang membuat makmumnya jadi khusyuk gitu. Biasa aja Bang, bener deh, biasa aja saya mah. Gimana sih? Kok bisa dengan membaca Al-Fatihah ternyata Kang Toto itu bisa menangkap, wah ini hidayah dari Allah gitu. Saya ingat guru saya bilang, Pak Ari Ginanjar Agustian, Al-Fatihah itu adalah pembuka komunikasi kita kepada Allah. Menurut guru saya, setiap ayat yang kita lantunkan itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingat banget di sholat itu, saya tuh pengen banget memperistri nih Doktri kan. Jadi saya baca surat Al-Fatihah, dan guru saya bilang setiap surat Al-Fatihah ayat yang kita baca pasti Allah akan jawab. Nah, ketika saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu badan saya kayak merinding, kayak Allah tuh jawab,
Tok, semua perjuangan kamu pasti akan aku balaskan Baik. dengan berlipat kebaikan. Dan itu saya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan suratnya pendek sekali. Iya. Tapi kayak saya tuh ada di waktu lebih dari 15 menit baca surat itu karena saya merasa berinteraksi sama Allah. Terkoneksi ya? Terkoneksi. Iya, Dan iya. ternyata setelah saya selesai sholat, dokter bilang, kamu baca Al-Fatihahnya bagus banget. Aku bener-bener pertama kali ini ngedengar orang baca Al-Fatihah sebagus itu. Padahal menurut saya itu saya baca biasa. Baik. Cuman karena saya merasa saya pun terkoneksi sama Allah ketika baca Al-Fatihah itu, Masya Allah. Itu juga menjadi Al-Fatihah terbaik dalam hidup saya. Saya jadi ingat pelajaran dari guru saya. Surah Al-Fatihah ini memang luar biasa. Di situ ada dialog seorang hamba dengan Allah. Allah berfirman, "Saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku, apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, apabila hambaku membaca, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Pejuang Langit, kegiatan klinik dan usaha lainnya di bawah manajemen Doktri dan Kang Toto selalu sejalan dengan amal soleh. Gimana enggak? Mereka klinik gigi, tapi punya program seperti tahfiz, lomba hafiz cilik, kajian rutin, dan sedekah berbagi makanan. Kalau Doktri gimana sih amalan jalur langit yang rutin dilakukan, yang udah pasti nggak ditinggalin? Apa tuh, Dok? Kita percaya sih kalau zikir pagi petang tuh seperti kita punya baju besi. Jadi Baik. kalau misalnya ada yang berniat tidak baik ke kita, malah akan berbalik arah ke yang berniatnya, seperti itu. Itu keutamaan zikir pagi petang. Keutamaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masya Allah, Pejuang Langit. Ternyata zikir pagi petang menjadi amalan sejak awal Doktri dan Kang Toto dalam merintis kliniknya. Kata guru saya, keutamaan zikir pagi petang banyak banget. Salah satunya adalah menjadi perisai dan penjaga kehidupan dari hal yang mengerikan. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba membaca pada pagi hari setiap hari dan pada sore hari setiap malam, Bismillahillazi la yazurru ma'ashmihi syai'un 3 kali, maka tidak ada satupun yang membahayakannya. Pejuang Langit, alhamdulillah sekarang kita udah siap untuk berbagi keberkahan ya, Kang. Bismillah. Bismillah, ini juga udah pada banyak yang ngantri. Supaya nggak bikin keramaian, kita bagiin sekarang ya, Teh. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Ibu, selamat buka puasa ya. Semoga berkah. Nah, kita sambil lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita nih, Doktri. Nah, dari semua nih perjuangan, itu tantangan, ujian yang Allah berikan, serta amalan-amalan yang udah dilakukan, keberkahan apa sih yang nyata-nyata dirasain sama Doktri sama Kang Toto? Yang bisa di-share nih ke kita nih supaya jadi kisah inspiratif. Iya, iya. Dulu itu pertama kali kita susah banget punya anak. Oh, 6 tahun nunggu. ya Allah, beneran 6 tahun? Beneran 6 tahun. Sampai saya tuh udah mikir kayak, apa mungkin saya sebagai perempuan gak ditakdirkan punya anak di dunia ini? Oh, sampai kepikiran gitu? Sampai mikir gitu. Karena udah sampai dibilang putus asa, udah bangkit lagi, putus asa lagi. Tapi waktu itu ada yang bilang, kakak saya bilang, Tok, udah pernah umroh belum? Belum Baik. kan? Umroh, minta langsung sama Allah di sana. Kayaknya kamu semua amalan udah dilakuin deh, kecuali umroh, katanya gitu. Baik. Terus saya pikir, iya juga ya, saya belum pernah umroh berdua. Dan ternyata, Masya Allah, pas kita umroh, kan ada tempat-tempat yang dimustajab sama Allah ya. Betul, Salah betul. satunya Raudhah.
Itu di Raudhah saya ingat banget, saya sujud, itu saya berdoa sampai nangis, ya Allah berikanlah hambaku turunan, anak-anak yang soleh, soleha. Saya nangis bener-bener seminta-mintanya. Baik. Itu umrah awal tahun, alhamdulillah setelah pertengahan tahun Allah kasih. Rezekinya luar biasa. Saya di sana berdoa di Hajar Aswad. Wah, bener susah banget. Desak-desakan ya? Desak-desakan. Tapi niatnya karena pengen langsung di tempat dimustajab sama Allah. Ya. Dapet loh. Jam Hajar Aswad, pulang nggak lama kita hamil. Padahal secara medis saya tuh udah 2 kali bayi tabung. Gagal. Gagal. Saya sampai udah mikir, ini bantuan medis paling canggih aja bisa gagal. Gimana pakai bantuan yang lain kayaknya udah nggak mungkin gitu. Ternyata Masya Allah, Allah kasih kuasa. Kayaknya Allah pengen bilang, nggak semua tuh pakai medis loh. Kalau misalnya Allah udah berkehendak, maka terjadi ya terjadilah. Kun fayakun ya? Kun fayakun. Masya Allah. Bagi Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tidak mungkin. 6 tahun berikhtiar, tapi Allah memberikan rezeki anak setelah Doktri dan Kang Toto telah menjadi pejuang sedekah profesi. Keberkahan pun juga berlanjut untuk kliniknya, yang dulu dianggap sebelah mata, kini memiliki belasan cabang yang tersebar di Jakarta hingga Bali. Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang anak udah berapa? 2? 2. Wah, cowok-cowok. Ternyata yang untuk dapetin yang kedua nggak sulit ya? Nah, Nggak sulit. Masya Allah. Itu keberkahan juga? Nggak direncanain, malah cuman beda 1,5 tahun ya. Allah kasih hamil lagi. Alhamdulillah.